Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel YouTube RE King Jok Separuh. Kali ini saya akan membahas tentang makanan seafood yang enak dan lezat tapi berkolesterol tinggi. Bagaimanakah cara menanggulangi kolesterol tinggi ini? Insya Allah inilah caranya untuk menanggulangi kolesterol. Kita akan membuang sampah di dalam darah kita, yaitu sampah sel-sel darah yang sudah mati atau kolesterol yang berlebihan, dan membersihkan darah kita dari zat-zat yang tidak berguna. Dengan metode berbekam atau pengobatan yang diajarkan Islam, maka insya Allah kita akan bersih dari sampah-sampah di dalam darah kita. Oke, langsung saja kita persiapkan peralatan untuk berbekam. Ini adalah jarum sekali pakai. Apabila sudah kita pakai maka harus kita buang, tidak boleh dipakai ulang di kemudian hari atau berbekam berikutnya, karena ini jarum masih steril, jadi masih ada penutupnya yang bulat. Ini adalah penutup, lalu kita putar untuk membuka jarumnya. Nah, seperti ini adalah jarum bekam untuk menusuk atau untuk mengeluarkan darah nantinya. Seperti ini adalah jarum untuk berbekam. Lalu jarum ini kita masukkan di bagian ujung yang tidak ada jarumnya, kita masukkan ke dalam pen ini seperti pulpen biasa, tapi ada lubang untuk memasukkan jarum. Lalu kita tutupnya itu pun udah ada settingan, tidak akan menusuk terlalu dalam, itu udah settingan pas sehingga tidak terlalu dalam. Oke, kita langsung saja kita praktekkan cara-caranya. Karena ini saya sering bepergian dengan sepeda motor, sudah terasa kesemutan karena saya adalah pedagang ikan, termasuk gambar-gambar yang tersebut. Ada kepiting, udang, kerang, dan cumi. Itu adalah makanan enak tapi berkolesterol tinggi. Nah, dengan mengeluarkan darah-darah kotor atau kolesterol yang berlebihan, inilah caranya. Apabila saya sudah merasa ada gejala-gejala kesemutan atau mati rasa begitu, lalu kita berbekam. Saya berbekam dengan mandiri, saya bekam sendiri. Nah, seperti ini. Setelah tangan kita diolesi minyak, saya memakai minyak but-but, kita oleskan lalu kita bekam terlebih dahulu sebelum ditusuk pakai jarum. Kita sedot dulu beberapa
Yang keluar ini adalah darah yang sudah tidak produktif lagi. Kok tahu kalau darah ini tidak produktif? Lihat saja nanti kalau sudah kita buka, dia akan menggumpal dan menggental seperti gel, seperti agar-agar. Nah itu kalau kita biarkan terus-menerus selama bertahun-tahun selama umur kita, maka itu lama-kelamaan akan menyumbat pembuluh darah kita sehingga akan menyebabkan stroke atau kelumpuhan. Nah, dengan cara seperti ini sampah-sampah di dalam darah kita akan bertahap kita buang. Nanti darah kita akan memperbarui sel-sel yang baru. Jangan takut setelah proses bekam ini selesai darah akan keluar. Itu tidak terjadi, selama ini tidak pernah terjadi. Setelah proses pembekaman ini selesai, maka darah pun akan berhenti, tidak akan keluar lagi. Karena darah yang keluar ini adalah yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita, maka kita harus membuangnya. Nanti secara otomatis tubuh kita akan memproduksi sel-sel darah yang baru yang masih produktif dan sehat. Sementara sampah-sampah akan kita buang. Ini lihat, segini banyaknya. Ini adalah kolesterol, mungkin gula darah yang berlebihan. Karena saya bukan pakar medis, maka saya juga tidak bisa menjelaskan secara rinci tentang nama-nama medisnya. Namun saya pernah mendengar dan menonton bahwa darah bekam ini apa benar sudah tidak berguna di dalam tubuh kita. Ternyata memang sekian banyak persentasenya tidak berguna. Hanya sedikit darah yang masih sehat yang keluar. Lalu kita tahan pakai tisu seperti ini, bawahnya kita menggunakan alas plastik. Seperti ini. Nah, ini adalah darah yang sudah tidak berguna, darah yang sudah bercampur kolesterol yang tidak bermanfaat. Kenapa kolesterol tidak bermanfaat? Nah, karena berlebihan. Sesungguhnya kolesterol itu bermanfaat untuk tubuh kita apabila dengan kadar yang pas. Namun apabila sudah berlebihan, maka dia akan berlebihan pula peredarannya di dalam darah kita, sehingga ada pembuluh darah yang kecil akan lama-kelamaan akan tersumbat apabila tidak kita buang. Nah, lihat ini bekasnya, tidak pernah keluar darah lagi karena jarumnya ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga apabila tidak disedot dengan gelas bekam ini, dia tidak akan keluar lagi. Nah, lihat. Lalu kita apabila sudah selesai proses pembekamannya, kita olesi lagi dengan minyak but-but. Ini agak menonjol, namun ini tidak berlangsung lama. Ini sementara saja, nanti akan hilang dan rata seperti semula. Nah, di titik-titik inilah saya biasa bekam karena saya menggunakan motor dalam perjalanan belanja, maka saya udah biasa saya bekam di titik-titik ini. Nah, ini untuk titik yang bagian di antara jari dan jempol ini suka labil, jadi jari-jari kita itu suka bergerak
apabila saat proses pembekaman maka kita menggenggam sesuatu. Ini saya menggenggam gelas bekam yang ukurannya paling besar, saya pegang di antara jari dan jempol ini supaya nanti dalam proses pembekaman ini akan stabil, tidak copot saat penyedotan pertama dan penyedotan darahnya. Apabila ini labil, tidak stabil, maka dia akan lepas dan copot, darah pun berantakan. Nah, ini kita pegang supaya bekamnya ini, proses pembekaman ini stabil, diam. Nah, seperti ini, rata, tidak berubah. Apabila kita tidak memegang sesuatu maka jari kita kadang bergerak, kulit kita ada yang mengkerut, maka bekamnya akan longgar dan copot. Kita tunggu beberapa saat sampai diperkirakan darah yang tidak berguna sudah mengumpul di titik tersebut. Apabila kita memiliki alat pemanas atau hair dryer atau blower, kita gunakan, itu lebih mempercepat proses pembekaman. Kebetulan saya memiliki blower untuk servis handphone, maka ini saya manfaatkan untuk pemanasan. Ini akan mempercepat mengencerkan darah-darah yang tadinya agak tersumbat di pembuluh darah kecil kita, maka dia akan lebih cepat apabila dipanasin seperti ini. Nah, udah ini saya kira ini cukup. Lalu kita mulai menggunakan jarumnya. Kita lihat, jangan lupa sambil bersolawat, berdoa. Tusukan ini udah mulai keluar darah, lalu kita bantu dengan penyedotan, yaitu pakai alat bekam ini. Lihat apa yang terjadi, lihatlah dengan derasnya darah keluar dari tangan kita. Jangan takut kehabisan darah selama terkontrol. Apabila teman-teman melakukan ini untuk yang pertama kali, maka efeknya akan sangat terasa sekali. Akan merasa lelap banget tidur, akan merasa ringan banget badan, akan merasa terang pandangan kita. Efek dari pembuangan sampah-sampah di dalam darah kita ini. Namun kita setelah bekam usahakan mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, buah untuk memperbaharui sel-sel darah yang harus diperbaharui. Lihat, hampir setengah gelas bekam. Biasanya saya sampai 6 titik di dalam sekali pembekaman ini. Untuk tangan kanan 3 titik, tangan kiri 3 titik. Karena bagian belakang saya tidak bisa,
kadang saya minta bantuan orang lain untuk membekamnya, karena titik yang utama adalah di punggung sebelah kanan atas dan kiri atas, lalu di pertengahan punggung atas persis. Itu adalah titik yang paling utama. Di 3 titik itu mewakili seluruh tubuh kita, seluruh saraf-saraf tubuh kita. Namun kalau saya bekam mandiri ini tidak bisa karena posisinya di belakang, di punggung. Oke, ini udah hampir penuh, maka kita cukupkan saja. Kita buka penutup kecilnya atas ini, kita tarik sedikit, nah lalu akan terlepas. Metode pengobatan yang diajarkan Nabi, yang diajarkan Islam. Nah, seperti ini. Nah, lihat, maaf yang takut melihat darah, ini tidak saya sensor karena ini biar kelihatan bahwa darah kita banyak sekali sampah-sampahnya seperti ini. Nah, sekental ini apabila bertahun-tahun di dalam tubuh kita, maka lama-kelamaan akan tersumbat pembuluh darah kita. Apabila pembuluh darah kita sudah tersumbat, yang terjadi adalah kelumpuhan atau yang disebut stroke. Maka mulai sekarang marilah kita buang sampah secara bertahap. Untuk metode pembekaman ini lebih baik dilakukan pada bulan purnama, karena gejolak darah di dalam tubuh kita pada tanggal tersebut sangat-sangat tinggi, maka keluar darah kotor pun akan maksimal. Proses pembekaman ini sebaiknya dilakukan di waktu yang antara sholat satu dengan sholat yang lainnya jaraknya agak jauh, seperti pagi hari setelah sholat subuh kita masih banyak waktu sampai ke waktu sholat zuhur, atau setelah sholat isya, maka waktunya sangat lama ke waktu subuh. Sebaiknya dilakukan di waktu-waktu tersebut agar tidak langsung terkena air. Meskipun kita langsung beraktivitas berat pun tidak keluar. Lihat ini bekasnya, tidak ada bekasnya yang mengeluarkan darah lagi, hanya menonjol daging. Namun ini tidak akan lama, dia akan kembali rata setelah beberapa menit. Itulah proses pembuangan sampah di dalam darah kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.